ada latar belakang yang ingin sekali kita bisa memahami lebih jauh tentang bahwa perbedaan di dalam syariat itu adalah rahmat. Perbedaan di dalam furu'iyah itu rahmat, bukan azab, tapi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang dicontohkan oleh para ulama pendahulu-pendahulu kita. Betapa kita bangga dengan seorang tokoh bernama Buya Hamka, tokoh Muhammadiyah. Dari kalangan Nahdiyin bangga dengan Kiai Haji Idam Khalid. Bagaimana mereka menampilkan ajaran-ajaran syariat, mencontohkan bagaimana cara mengamalkan syariat dengan toleransi yang luar biasa. Buya Hamka itu menjadi imam sholat subuh di kapal, makmumnya Kiai Haji Idam Khalid. Buya Hamka tidak membaca Buya Hamka membaca kunut subuh, padahal sehari-harinya tidak membaca kunut subuh. Makmumnya Kiai Haji Idam Khalid, tokoh Nahdiyin NU. Besok harinya gantian, Kiai Haji Idam Khalid menjadi imam, makmumnya Buya Hamka. Kiai Haji Idam Khalid tidak baca kunut subuh. Betapa keduanya ini mencontohkan toleransi. Perbedaan itu adalah rahmat. Bahkan tokoh besarnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu juga mencontohkan toleransi yang luar biasa. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan datang ke Tebuireng, ke pesantren Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari? Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu perintah kepada santrinya, suruh ngumpetin bedugnya. Santri, bedug umpetin. Kenapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan mau datang ke sini. Begitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang ke Jogja, menemui Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan majang bedug, nggak tanggung-tanggung, 9 bedug dipajang di masjidnya. Betapa ini toleransi yang dibangun sejak lama oleh ormas terbesar yang ada di Indonesia, NU dan Muhammadiyah. Inilah yang menjadi motivasi kenapa kita mesti memahami perbedaan itu dari sudut pandang madzhabul arba'ah, agar ketika kita melihat ada saudara kita yang sholatnya beda dengan kita, jangan langsung dicerca, jangan langsung disalahkan, jangan langsung dituduh itu neraka, na'udzubillah. Bahwa semua itu ada prinsip-prinsip ajaran yang telah diajarkan oleh guru-gurunya, termasuk diantaranya adalah yang dibangun oleh 4 madhab besar, yakni madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Bagaimana kedekatan mereka, subhanallah. Imam Malik bin Anas itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gurunya Imam Hambali. Tapi dalam perspektif pandangan furu'iyah, ternyata imam-imam ini tidak sama menilainya. Tempo hari sempat ada diskusi antar kawan-kawan saya ketika ada 3 orang petinju internasional di YouTube itu, Pak. Ada di YouTube itu petinju internasional, juara dunia, Mike Tyson, kemudian 2 orang temannya yang saya nggak hafal namanya itu, masuk ke kafe kemudian melaksanakan sholat. Yang membuat pertanyaan banyak Muslim Indonesia adalah imamnya fasih bacaannya, tetapi dilihat dari cara berpakaiannya, imam pakai celana pendek. Bagaimana menurut kita? Nah, kalau sholatnya di Masjid Nurul Jihad pasti disuruh mundur, kan itu? Mundur, sholat pakai celana pendek, auratnya kelihatan kan gitu.
Nah, itu yang menjadi bahan diskusi. Makanya saya bilang, kalau kita bicara 4 madhab itu, maka kita akan memahami keragaman di dalam melaksanakan furu'iyah, keragaman di dalam melaksanakan ibadah. Karena apa? Karena masing-masing madhab itu punya konsensus sendiri-sendiri, punya aturan main sendiri-sendiri. Seperti yang dicontohkan oleh imam yang pakai celana pendek itu, supaya paham, itu madhabnya adalah Maliki. Di madhab Maliki itu ada beda dengan madhab Syafi'i dan madhab yang lain. Kenapa? Madhab Maliki itu ketika bicara tentang aurat, Maliki itu memiliki dua sudut pandang. Ada aurat mukhaffafah, ada aurat mughalladhah. Ini kan beda dalam madhab yang lain. Ada aurat mukhaffafah, ada aurat mughalladhah. Aurat yang ringan, ada aurat yang berat. Aurat yang berat itu adalah sau'atain, ya, jalan depan dan jalan belakang, zakar dan bijinya. Saya ngomong apa adanya aja karena fikih. Zakar dan bijinya. Kemudian bagian belakangnya adalah dubur. Itu saja yang menjadi aurat ketika sholat. Sehingga ketika ada jamaah madhab Malikiyah kelihatan bagian pahanya, ya nggak masalah. Kayak yang kita sering lihat itu, kalau yang ke Mekah itu ada orang pakai kain ihram, pusernya kemana-mana, dipakai di bawah puser, dililitnya di bawah puser, ya, kemudian pusernya kelihatan. Kalau kita yang sering pakai madhab Syafi'iyah, di mana auratul rajul adalah ma baina surrati war rukbah. Auratnya laki-laki itu adalah antara pusar dan lutut, maka ketika kelihatan di bawah pusernya ataupun pusernya kelihatan, itu sudah termasuk aurat. Nah, kemudian sebagai jamaah haji, jamaah umroh, jangan juga main tuduh, wah itu batal itu tawafnya. Kenapa? Auratnya kelihatan. Dilihat dulu. Apalagi di Mekah itu pusat dari segala madhab. Kita harus melihat dari berbagai sudut pandang perbedaan antara madhab satu dengan madhab yang lain. Oh, itu mungkin madhabnya Malikiyah, sehingga pakai kain ihramnya di bawah puser. Yang jadi masalah adalah orang Indonesia yang nggak ngaji, ini yang masalah. Datang ke sono main lihat seperti itu, ikut-ikutan. Nah ini loh, madhab ikut-ikutan ini yang nggak bener. Kita mesti tahu, kita telusuri mana sumbernya, sehingga ketika kita melihat perbedaan, kita tidak langsung menyalahkan itu salah, ini salah. Nah ini yang akan kita pelajari insya Allah. Saya membawa kitab ini, namanya kitab Rahmatul Ummah. Isinya adalah tentang fikih menurut tinjauan 4 madhab, ya. Karena di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan pendapat pandangan umatku itu adalah rahmat. Kenapa rahmat? Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, dulu Allah pernah menurunkan syariat kepada Nabi Musa alaihi salam. Syariatnya satu, tidak boleh ada pandangan pendapat yang beda, nggak boleh. Syariatnya hanya satu. Ini ternyata berat sekali. Umatnya tidak bisa memilih mana yang berat, mana yang sedang, mana yang ringan, karena hanya satu syariatnya dan berat. Nabi Musa itu diberikan oleh Allah syariat yang berat ketika umatnya dalam masalah toharoh ini, masalah bersuci. Andaikan kena najis, tidak ada cara lain untuk mensucikan kecuali diiris dagingnya. Berat nggak itu? Luar biasa beratnya. Nggak ada cara kita seperti kita umat Rasulullah dengan cara disiram, disucikan dengan air, nggak ada. Najis itu harus dipotong. Ketika melakukan dosa di luar, kemudian begitu masuk pintu rumahnya sudah tertulis tidak ada taubat kecuali harus dengan membunuh dirimu sendiri. Gak ada istighfar. Adanya siapapun yang melanggar perintah Allah, maka taubatnya harus dengan bunuh. Berat.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisyaratkan bahwa perbedaan pandangan bagi umatku ini adalah rahmat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ada perbedaan, berat kita jalanin agama. Inilah makanya saya mengharapkan ini menjadi pondasi kita, dasar kita untuk bertoleransi ketika memandang ada saudara-saudara kita yang tata cara ibadahnya berbeda dengan kita, lalu kita kemudian memberikan keputusan yang salah. Itu salah, nggak boleh. Kita harus mencari latar belakangnya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi yang terpenting yang menjadi batasan kita adalah konsistensi. Konsisten kita di dalam melaksanakan satu pendapat ulama. Bapak Ibu jamaah, saya ambil contoh satu saja. Ini mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pengayaan kita supaya kita itu terbuka wawasannya saja. Apa itu? Saya tadi menggambarkan bahwa Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Tetapi dalam pandangan fikihnya ada perbedaan. Kenapa? Karena keduanya sama-sama mujtahid mutlak yang punya otoritas untuk istimbat, mengambil hukum langsung dari Quran, mengambil hukum dari hadis. Punya otoritas, sehingga kedua-duanya beda boleh, karena semuanya udah masuk dalam tingkatan mujtahid mutlak. Itu satu contoh. Dalam madhab Hambali itu sentuhan laki-laki dan perempuan itu kan nggak batal menurut versinya madhab Hambali. Tapi beda halnya dengan versi madhab Syafi'i. Syafi'i itu, Imam Syafi'i, pengikut-pengikutnya semuanya, sentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Nah, kita harus bagaimana menyikapi ini? Jamaah sekalian, bolehkah kita berpindah? Yang biasa kita mengikuti Syafi'i, lalu kita pengen mengikuti madhab Hambali supaya sentuhan kita dengan istri nggak batal, atau dengan orang yang lain mahram nggak batal. Boleh nggak? Boleh, asal itu kuncinya konsisten. Nah, saya gambaran begini. Adakah perbedaan kaifiyah antara wudhu menurut cara Hambali dan cara Syafi'i? Ada. Mana bedanya? Yang pertama, ini yang harus tahu. Apabila kita melaksanakan wudhu, baca bismillah, menurut kita kan yang biasa baca bismillah itu keyakinan kita adalah sunnah. Sunnah itu perkara yang apabila dilakukan itu mendapat pahala, kalau tidak nggak dosa kan? Menurut madhab Syafi'i. Madhab Hambali bismillahirrahmanirrahim itu wajib, bagian dari fardunya wudhu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak baca? Oh berarti nggak sah. Satu. Yang kedua, ini misalnya perbedaan supaya kita nggak terlalu tabu lah ketika ngelihat ada orang kok beda pandangan sama kita. Imam Hambali itu tata cara berwudhunya beda dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika mensyaratkan dalam setiap basuhan dan usapan adalah basuhan khususnya sayalanul ma'i, mengalirkan air cukup, itu kan yang penting airnya sampai ke kulit. Makanya kalau ada yang menghalangi jelas nggak sah. Cat kah, tip X atau benda-benda lain, termasuk diantaranya plaster, perban, apa namanya, tensoplas, handiplas, apapun benda yang menghalangi sampainya air ke kulit itu akan menghalangi. Kalau tato gini Pak, lain. Tato itu bukan di luar kulit tapi di dalam kulit, ya. Tato yang di luar kulit itu yang nggak boleh, kayak tato anak-anak tuh yang ditempelin. Kalau tato yang di dalam itu nggak menghalangi, di dalam soalnya. Ya. Jadi Imam Syafi'i itu hanya yang penting sampainya air ke kulit sah wudhunya. Hambali lain. Imam Hambali itu harus digosok, adalku, menggosok wajib. Di wudhu itu
Ketika kita membasuh tangan tidak cukup disiram begini, tapi harus digosok. Semua digosok. Muka, termasuk kaki digosok, di sela-selanya semua digosok. Gak boleh hanya cuma disiram, tapi digosok. Pantas kalau masjid-masjid di Saudi itu, banyakan masjid itu tempat wudhunya pakai tempat duduk, gitu kan? Kok di sini beda ya? Tempat wudhu di sini berdiri. Kenapa di Masjidil Haram, Mekah, Madinah, kok tempat duduknya pakai tempat wudhunya pakai tempat duduk? Ini harus tahu. Di sana mayoritasnya mazhab Hambali. Yang menggosok hukumnya wajib. Bagaimana kita bisa menggosok? Kalau masih muda gampang, angkat kaki kanan, kaki kiri gampang. Yang sudah tua-tua sulit. Makanya tempat duduk sana beda, pakai tempat wudhu di sana beda, pakai tempat duduk supaya bisa menggosok. Nah, gitu. Jadi termasuk basuhan kaki digosok. Imam Syafi'i cukup disiram. Kemudian lagi bedanya apa? Madhab Syafi'i itu dalam furudul wudunya adalah mashu ba'dir roksi, mengusap sebagian kepala. Makanya cukup begini aja, mashu ba'dir roksi. Sementara madhab Hambali adalah mashu jami'ir roksi, mengusap seluruh kepala. Nah, ini jadi beda kan? Tata caranya berat Hambali daripada Syafi'i, sehingga masalah batalnya Imam Hambali ringan. Sentuhan kulit laki-laki perempuan tidak batal. Nah ini. Terus bagaimana kita kan kalau di Masjidil Haram mau tawaf kok pakai madhabnya Syafi'i, nggak jadi tawafnya. Begitu Bismillahi Allahu Akbar, jalan selangkah nyenggol, wudhu lagi. Bismillahi Allahu Akbar, jalan selangkah lagi, nyenggol lagi, wudhu lagi. Lah kapan kelarnya? Nggak kelar-kelar. Makanya bagaimana dalam perspektif madhahibul arba'ah, ya kita boleh saja, apalagi dalam kondisi darurat. Tidak pun ketika kita konsisten. Jadi kalau kita pengen misalnya di sana jangan sentuhannya nggak batal. Bagaimana cara wudhunya? Kita harus ikut tata cara wudhunya Hambali misalnya. Berarti apa? Ikut dong batalnya. Jangan sampai tidak konsisten, hanya ambil yang enteng-entengnya aja. Wudhunya pakai cara Syafi'i, yang basuhnya cuma nyiram, ngusap kepalanya cuma sebagian, bismillahnya nggak dibaca, kemudian basuhannya tidak digosok, cara Syafi'i. Giliran batalnya pakai cara Hambali, ini kan curang namanya. Ini loh konsep madhab ini yang seperti ini yang insya Allah nanti kita akan pelajari, supaya kita ketika kita melakukan itu secara total, jangan ambil yang enteng-entengnya doang lah. Gimana kita? Sedangkan Al-Quran itu turun, itu kemudian Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki kapasitas ilmu yang sudah mencapai pada batas yang layak, cukup untuk istimbat, mengambil hukum dari Quran maupun dari hadis. Nggak bisa sembarangan. Sebab apa? Kata Nabi, man fassarul Quran bir'ayih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orangnya mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya sendiri, dengan pendapatnya sendiri, maka kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ambil tempat duduknya di neraka. Artinya apa? Nggak boleh. Dasarnya apa? Al-Quran, dasarnya hadis. Tapi kita tidak memperinci sedetail mereka orang-orang yang telah diberikan oleh Allah. Seperti halnya mampu mereka beristimbat, mengambil hukum kepada Al-Quran, mengambil hukum dengan hadis. Makanya dalilnya jelas di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
Bertanyalah kepada ahlu dzikri. Siapa ahlu dzikri? Ahlu dzikri adalah para ulama, ya, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kapasitas ilmu yang mampu sanggup untuk berijtihad, dan ijtihadnya adalah ijtihad yang mutlak, maka dia disebut mujtahid mutlak. Itulah yang kita pakai. Nah, ini jadi saya tidak silahkan untuk bermadhab atau tidak bermadhab. Saya hanya mengupas sedikit ini adalah untuk memahami betapa beragamnya cara-cara melaksanakan ibadah, sehingga apa? Diharapkan ketika kita melihat saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita itu, jangan langsung kemudian menuduh itu sesat, menuduh itu salah, tapi pelajari dulu, lihat dulu dalilnya, lihat dulu mana madhab siapa yang membolehkan dan madhab mana yang melarang. Ini saja barangkali sekedar pengantar. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Saya belum sempat membaca kitab satu kalimat pun dari sini, dan saya hanya menawarkan ini. Ketika ini kemudian hadirin jamaah sekalian cocok, saya akan bacakan ini isi kitab. Kalau nggak cocok, ya saya nanti akan cari bahan yang lain sesuai dengan permintaan. Saya kira gitu, Yai. Baik, saya kira cukup waktunya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mari kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang benar, dan selalu mendapatkan oleh Allah barokah, rahmat, kasih sayangnya, terutama hidayah, sehingga kita sanggup istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ya man huwa fi uluwihi kain, ya man huwa fi ilmihi muhayta, ya man huwa fi 'izzihi latif, ya man huwa fi lutfihi syarif, ya man huwa fi fi'lihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qadim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi 'ata'ihi katsir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.